Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wise Al-Qarni. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat questionnaire di Google Formulir atau Google Form. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat questionnaire di Google Formulir. Oke, langsung saja kita menuju web browsernya. Nah, kemudian kita buka Google Form, atau kita bisa langsung mengetikkan di kolom pencarian dengan kata kunci Google Form, atau biasanya saya lebih ke di sini ya, di aplikasinya langsung. Nah, ini adalah tampilan Google Formulir yang pernah saya bikin. Nah, kemudian untuk membuat sebuah Google Form baru, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan bawah. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal ketika kita akan membuat formulir baru. Nah, di sini kita bisa berikan judul formulirnya. Contoh di sini saya akan kasih judul kuesioner penilaian kinerja guru. Kemudian untuk deskripsi formulir ya, bisa dikasih keterangan atau deskripsi dari formulirnya. Nah, untuk kuesionernya sebenarnya sudah saya siapkan filenya di sebuah file Microsoft Word ya, di sini sebuah kuesioner. Oke, untuk tujuannya akan saya copy ya, tujuan kuesionernya, dan saya sisipkan di bagian deskripsi dari formulir. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan bikin di bagian saya akan tambahkan untuk nama guru dan nama mata pelajarannya ya. Oke, saya akan kasih data gurunya. Jadi ini adalah nama guru yang akan dinilai, misalnya Budi Prasetyo SPD. Kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia misalnya. Nah, setelah itu kita akan bikin sebuah pertanyaan pertama, yakni berupa nama ya, nama lengkap dari siswa atau responden. Tujuannya jadi setiap siswa ya akan mengisi kuesioner wajib untuk menginputkan atau memasukkan nama ya. Untuk nama bisa berupa jawaban singkat ataupun drop down. Nah, untuk drop down ini kita bisa menginputkan satu persatu ya. Jadi nanti siswa tinggal pilih nama sesuai dengan nama yang dimiliki ya. Nah, kemudian ini wajib diisi, harus dihidupkan ya, agar siswa tersebut wajib mengisi dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan lain, misalnya kelas. Contoh, nah untuk kelas ini bisa berupa drop down. Contoh untuk kelas 10. Contoh di sini ada beberapa pilihan, misalnya kelas 10 akuntansi A. Oke, akan saya copy aja. Kemudian kelas 10 akuntansi kelas 10 akuntansi B.
kemudian kelas 10 akuntansi C, dan kelas 10 akuntansi D. Nah, ini contoh saja ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dalam pembuatannya. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi ya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan bagian, sehingga akan muncul bagian yang kedua. Artinya jika siswa atau responden tersebut sudah mengisi nama dan kelas, maka akan diarahkan ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini berisi mengenai pertanyaan dari kuesionernya ya. Nah, untuk pertanyaan dari kuesionernya akan saya kopikan langsung ke dari Microsoft Word-nya ya. Contoh ini kuesioner 1. Jawablah setiap pertanyaan atau kuesioner dengan memilih pilihan yang tepat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Oke, yang pertanyaan yang pertama saya akan kopikan langsung dari file Microsoft Word ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, contoh pertanyaan mengenai penguasaan materi ya. Oke, pertanyaan pertama yakni ini ya, guru menyampaikan, contoh seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nomor 1, guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pilih skala linier ya. Nah, untuk skala linier ini kita bisa pilih skalanya mulai dari 1 sampai berapa gitu ya. Contoh di sini 1 sampai 3. Saya tidak pernah. Nah, jadi di sini pilihannya ada 3 ya, tidak pernah, kemudian kadang-kadang, dan sering ya. Oke, ini untuk labelnya ya. Oke, jadi ini skalanya bisa kita ganti-ganti ya. Oke, contoh skalanya akan saya kasih skala dari 1 sampai nah, ini untuk labelnya ya. Untuk labelnya bisa teman-teman sesuaikan, misalnya tidak pernah dan sering. Oke, kuesioner pertama yakni mengenai penguasaan materi ya. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian saya kembali ke pertanyaan yang pertama. Di sini contohnya untuk skalanya akan saya ubah menjadi 1 sampai 2 saja ya. Karena labelnya hanya ada 2, yakni tidak pernah dan sering. Kemudian saya akan bikin pertanyaan yang berikutnya, yakni pertanyaan yang kedua. Oke, saya kopikan saja langsung. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Kita memilih dari jawabannya ya. Oke, jangan lupa untuk pilih skala liniernya ya. Misalnya 1 sampai 2. Misalnya tidak pernah. Kemudian label yang kedua adalah sering. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa
Untuk wajib diisinya harus dihidupkan ya. Kemudian di sini kita bisa men-setting dari tampilan. Kita klik di bagian sini, ada beberapa pilihan warna yang bisa kita pakai, contoh orange dan lain sebagainya. Nah, di bagian sini juga ada header ya, atau gambar sampul atas dari formulir. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Jika dari gambar yang sudah disediakan tidak ada yang cocok, teman-teman bisa upload sendiri atau unggah sendiri gambar dari teman-teman atau gambar yang teman-teman bikin. Contoh di sini saya akan upload gambar ini. Saya akan pakai gambar ini saja ya untuk headernya. Berikutnya di bagian ini tab jawaban ini akan terisi setelah ada siswa yang menjawab. Jika sudah, kemudian di bagian yang ada seperti mata ini adalah gambar perhatiin jauh, yang ini tampilan ketika formulir dibuka oleh responden atau siswa ya. Contoh di sini saya akan berperan sebagai siswa, kemudian pilih nama dan kelas, kemudian berikutnya, kemudian akan tampil beberapa pertanyaan yang wajib diisi oleh siswa ya. Contoh misalnya guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dipilih antara satu atau dua. Jadi satu mewakili tidak pernah dan dua mewakili sering, seperti itu ya. Kemudian kirim. Nah, setelah terkirim maka akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian tab jawaban akan muncul informasi dari data siswa yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian di bagian hijau ini, silang hijau ini, kita bisa membuat spreadsheet ya, yang akan tampil seperti CorelDRAW, yang akan tampil seperti Microsoft Excel. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.